Saya lihat ada bayangan hitam. Astagfirullahaladzim. 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 Apa tuh? Udah jangan disentuh. Itu apa? Biarin nanti saya dan tim yang akan bantu. Saya lihat, coba Bayu lihat. Ini hidup. Kadal. Dari mana datangnya? Dari belakang, atas, dari atas. Itu kadal hidup kan, Kak? Iya. Itu hidup loh. Oh, ada banyak. Ada beberapa, aduh. Ya, satu lagi di mana? Itu. Iya, dua. Satu lagi, terus. Saya lihat ada bayangan hitam di penonton. Tolong fokus ya, saya tidak mau ada kejadian yang enggak di sini. Itu adalah bentuk perwujudan dari minyak ini. Kan saya mau palu, tapi tiba-tiba muncul itu. Berarti yang tidak terima ya? Berarti dia tidak terima di martir. Berarti ini nggak boleh dimartir. Kamu harus larung ini sendiri. Oh, dilarang ke laut gitu. Iya. Berarti kamu yang mulai, kamu yang harus ngilangin sendiri. Bagaimana caranya? Apa saya harus buang ke laut? Ya. Harus buang ke laut. Ketika saya ingin memartil dan memalu, tiba-tiba ada kejadian yang aneh di sini. Berarti saya tidak boleh melakukan itu. Ada tanda-tanda yang... Apalagi, Ron? Cuman itu makhluk yang ada di sini atau siluman? Itu jin? makhluk yang bermanifestasi menjadi bentuk-bentuk aneh dan memberikan message atau pesan untuk Roy untuk tidak melakukan ini. Tampaknya harus kamu sendiri yang geprokin sendiri dan hancurin sendiri. Sulit sebenarnya buat saya karena memang untuk memusnahkannya sendiri itu udah saya sempat beberapa bulan yang lalu sebenarnya sih kok, tapi kayak hati kecil tuh sulit untuk ngebuang ini gitu. Buang aja. Berarti masih Masih pengen, nempel, masih pengen gitu. Masih pengen walaupun memang sih untuk menuju benar kan agak sulit ya. Kenapa sulitnya? Hasratnya untuk yang ada dalam pikiran saya seperti Koko tadi bilang, lu bisa ngedapetin tuh wanita yang kayak gini loh, besok lu bakalan temuin nih wanita cantik kayak gini, kaya. Dan biasanya setelah ada pemikiran fantasi yang seperti itu, besokannya saya temuin. Entah itu saya lagi jalan di mall apa, bisa tiba-tiba ketemu. Dan itu yang selalu ada di intimidasi tuh otak saya tuh, udahlah jangan dibuang lah sayang. Masa lu pengen ngilangin sih? Hati saya ngomong kayak gitu. Wanita-wanita seperti itu. Itu dimainin sama makhluk-makhluk itu ya dia pikirannya. Itu yang Fantasi sama permainan makhluk halus jadi seperti itu realita. Saya sih pengen kamu ya yang hancurin sendiri. Kamu yang mulai pertama dan kamu yang harus ngakhirin yang terakhir. Jadi kamu yang mulai, kamu yang ngakhirin. Karena di sini tampaknya berbahaya sekali buat kamu ketika saya martil. Tampaknya berbalik menyerang kamu. Oh, Ilmunya. jadi sebaiknya jangan. Iya, tampaknya kesal dan dia ngobrak-ngabrik ngobrak-ngabrik isi semua kepala dan isi semua badannya si Marco. Jadi ini kalau saya hancurin nih, Marco-nya nyawanya. Tapi dia kalau ragu-ragu lagi gimana? Kalau keulang lagi Langsung. akhirnya nggak jadi. Saya pengen banget kamu langsung pergi ke laut, kemudian langsung buang aja. Itu langsung dibuang jauh-jauh. Oke. Sebenarnya itu sih, karena kamu belum coba ke laut sih. Kalau udah di laut pasti udah beda pikirannya. Langsung dibuang. Saya tadi mau hancurin, tapi ada tanda-tanda alam. Tiba-tiba ada penampakan seperti itu, menjadikan syarat dan tanda bahwa ternyata ini bentuknya bisa banyak hal, bisa berbulu, binatang dan macam-macam, dan yang harus hancurin kamu sendiri. Kalau saya hancurin, akan ada imbasnya ke kamu. Kamu kecelakaan dan segala macam karena kamu udah menumbalkan diri kamu sendiri. Gitu. Bukan saya yang celaka, justru malah kamu. Baik. Oke. Roy, ini saya dikasih tahu sama tim tadi waktu kamu tiba-tiba ngarah ke penonton.
itu katanya mereka melihat ada yang loncat-loncat di penonton. Tapi kita nggak bisa kelihatan. Roy bisa ngelihat itu, merasakan itu atau? Iya, Roy merasakan itu juga sih. Itu apa sebenarnya? Apakah itu yang tadi jadi akhir jadi makhluk binatang itu? Jadi tadi yang loncat-loncat dan bayangan dan aroma yang saya cium itu sebenarnya bermanifestasi gitu, berubah bentuk. Jadi supaya Jadi bisa bentuk, dilihat. Iya, supaya bisa dilihat. Jadi nggak cuma Kak Roy doang yang bisa lihat, jadi bisa kita semua pun melihat dia bentuknya ya. Itu apa, Roy? Semacam yang loncat-loncat itu loh. Jadi bener-bener pocong. Tapi buruan ya, segera ya. Kalau ini dibuang, itu gimana, Roy? Hilang ke laut juga. Saya tapi nggak mau cuma satu. Tapi ada beberapa batu-batuan atau yang lain di kamar tampaknya. Iya, benar. Masih ada yang lain yang masih bisa saya cium. Yang paling saya detect dari Marco sebenarnya pikirannya dia sih. Saya menguasai alam pikiran dia, ternyata wow, liar banget ya. Iya. Agak gerah saya sih udah semenjak saya nggak pernah balik lagi ke guru itu, saya agak gerah untuk memilikin ini. Buat makainya aja tadi saya agak... Kasihan istrinya, beneran. Iya. Kalau kamu setuju sama saya besok atau hari ini bahkan nanti malam, lebih malam lagi, lebih pagi subuh atau nggak ada orang, buang langsung. Jangan sampai ketahuan orang dan langsung buang. Karena saya nggak mau ada korban-korban selanjutnya. Gitu. Serem banget. Karena pikiran kamu itu udah, saya melihat pikiran kamu tuh kayak sebatas benang doang, menembus bagaikan apa ya? Ya sih, fantastic. Ya. Oke. Ada yang mau disampaikan, Livi? Berarti selama ini Kak Marco nggak cinta dong sama istrinya sekarang. Tapi yang tadi udah sempat bilang dia cinta sesungguhnya karena satu-satunya Saya cewek yang bikin. tetap mencoba. Jujur ya, saya bukannya apa-apa nih ya. Saya kasih nasihat dikit. Kamu tuh sebenarnya udah bosen sama istri kamu, jujur. Iya. Bukan gak makhluk halus juga. Kamu emang ada ditungguin Dari dalam dirinya juga makhluk ya? gaib, tapi dalam dirinya juga kayak orang makan yang sayur itu mulu, kadang bosen pengen makan sesuatu yang beda di restoran. Seharusnya nggak boleh sih ada pikiran kayak gini. Para laki-laki malu, harusnya kasihan loh, beneran. Jujur ya, saya tuh lihat istri kamu kasihan. Saya ngeliat kamu, saya lihat istri kamu benar-benar kasihan banget, sedih. Coba deh pikirin omongan Roy beribu-ribu juta kali. Ya. Kasihan hati seorang wanita. Kalau saya rasa sih karena ada gini-ginian, jadi terlalu gampang untuk dapetin dan menaklukkan wanita. Jadi begitu ada yang nggak Tulus cocok mencintai. sama istri, langsung bawaannya, gue bisa dapat orang lain dengan cara yang gampang. Buat apa gue toleran, ngertiin apa yang dilakuin sama istri gue gitu. Pasti bisa kok. Bisa. Sama istrinya tolong dirangkul lagi ya, terus kemudian ajak makan, ngobrol, hal-hal yang nggak pernah dilakukan sama istri kamu. Juga ajak makannya juga beda gitu, ke tempat restoran yang benar-benar beda gitu. Iya. Buat chemistry baru. Iya. Itu dia. Terus satu lagi, kalau lagi buruk, kamu udah males ya sama istri kamu ya? Terlalu monoton, Koko. Iya, saya tahu sih. Bisa nggak sih istrinya ditopengin aja kalau nggak enggak ya? Pernah pengen saya tutupin pakai bantal, marah dia. Oh, oke. Kamu bikin, saya juga nggak bisa kasih tahu gimana ya, karena ini masalah terlalu rumit. Tetapi Iya. mukanya ya udahlah, merem deh kalau gitu. Bayanginnya cewek lain gitu, kan fantasi. Iya. Terpaksa melakukan tapi mikirnya siapa yang ya udahlah ya. Saya speechless tapi Iya, saya saya ngerti tahu ya, sih maksudnya. Iya, you got my point. Iya, got it. Gini deh, Mas Marco. Saya cuma pesan gini aja ya. Anak 11 bulan itu kan menjadi sumber kebahagiaan bagi Marco dan juga keluarga dan juga istri tentunya. Jangan sampai kebahagiaan anak justru jadi dikorbanin gara-gara akhirnya tidak bisa mempertahankan apa yang sudah dipunya. Belum tentu dengan ada orang lain bisa lebih bahagia.
dari yang sekarang. Mudah-mudahan dari sini Mas Marco bisa buka lagi nih hati dan pikirannya supaya bisa memulai sesuatu yang baru lah. Yang begini-ginian mudah-mudahan bisa dibersihin, ditinggalin, apa yang disampaikan oleh Roy Kiyoshi bisa dijalanin supaya bisa lebih bahagia bersama keluarganya. Ingat loh, 11 bulan anak laki-lakinya. Jangan sampai dia merasakan apa yang nanti Anda rasakan. Bulan ini dia ulang tahun. Wah, tuh kan. Ini ulang tahun lagi. Ya udah tepat kado buat anak. Nah, Buang. momen ya. Momen. Momen Ya. ya. Tepat sekali. Dan Oke. setiap kali saya berantem pasti cuma ngeliatnya anak doang. Karena dia yang bisa ngebahagiain saya. Di hati ya, hati kecil ya. Karena kalau untuk sama istri biasa lah. Pada saat saya berantem, saya ngeliat anak saya yang cuma bisa ketawa ke TV, ya itu benar-benar udah down lagi, emosi. Dulu sebelum saya punya dia, aduh, barang-barang di rumah saya hancur semua, Mas. Bener, saya pukul-pukulin, pintu bolong. Iya. Memang saya nggak pernah mukul wanita, enggak. Tapi habis lah barang-barang di rumah. Karakternya harus diubah juga ya. Harus berubah lebih tone down gitu loh. Ada pengaruhnya ya emosi itu ya. Gila sih. Gila banget. Oke. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Pesan buat Marco? Gue kehabisan kata-kata karena gue ngelihat pikiran lo yang liar dan ya aku nggak bisa kasih tahu apa-apa sih, ya beginilah gitu. Jadi yang dicerminkannya si Marco ya di tempat tidur doang gitu. Iya. Fantasi liar itu sih, Roy nggak bisa menyampaikan apa-apa lagi sih. Udah speechless, Roy, pengen kamu buang segera malam ini juga. Oke. Baik. Mas Marco, terima kasih udah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Anda bisa menjadi inspirasi dan pelajaran buat banyak orang. Mudah-mudahan juga Anda punya kekuatan untuk bisa menjaga kebahagiaan keluarga Anda. Terima kasih Anda boleh bawa ini dan jangan lupa untuk dibuang. Terima kasih Malam. banyak. Terima kasih. Terima kasih. Segala sesuatu yang dilakukan atas dasar kebencian akan menyeret Anda menuju kesengsaraan. Tapi sebaliknya, jika Anda melakukan sesuatu atas dasar kebaikan dan ketulusan, maka Anda akan merasakan kebahagiaan. Kembali lagi bersama kami di Menembus Mata Batin. Malam hari ini dua partisipan yang hadir adalah Gendeng dan juga Marco. Gendeng punya ilmu santet yang membuatnya justru kehilangan akal sehat sepertinya. Sementara Iya. Marco tadi kayak punya ilmu pelet yang akhirnya tidak bisa mengendalikan Iya. dirinya sendiri dengan fantasi liarnya itu. Iya. Gimana Ray, tanggapannya? Bahkan saya pun sebagai seseorang yang bisa melihat, bisa merasakan fantasi liarnya tersebut, bahkan kayak bener-bener seolah-olah nyata gitu di depan mata gitu. Iya. Tapi padahal nggak nyata, nggak real gitu, dan membuat diri dia ketawa-tawa sendiri gitu loh, hanyut dalam pikiran dan fantasinya. Fantasinya dia sendiri justru Iya. yang dia lihat ya. Fantasinya dia sendiri. Oh pantesan tadi Roy bilang dia kayak hidup di dunianya sendiri gitu. Yang dia lihat tuh yang dia mau lihat. Iya. Betul. What? Iya, seperti itu. Dan saya agak terkejut juga dengan partisipan yang pertama bahwa Gendeng tadi ya? Pak Gendeng tadi, wow, sesuai namanya ya. Namanya juga cocok sama dia. Cacing hidup dimakan gitu. Itu kan bagi saya mengerikan. Iya. Itu mengerikan. Livi pernah ngelihat seperti Pak Gendeng tadi, orang yang punya ilmu santet atau kena santet mungkin pernah ketemu Nggak nggak? pernah, makanya tadi sebenarnya pas partnya Pak Gendeng itu aku excited banget, bukan berarti ya Kak Marco enggak ya, maksudnya karena memang bener-bener dia kayak enjoy banget, nikmatin banget makan cacing gitu kan, berarti ada something wrong sama dia kan. Iya, antara something wrong juga dengan pikiran dia. Iya. Juga. Ini aduh mudah-mudahan mereka berdua bisa sadar setelah hari ini ya. Iya. Setelah hadir di sini. Oke. Mudah-mudahan. Terima kasih kalau gitu. Iya. Livi yang sudah hadir malam hari ini, sukses ke depannya untuk semua karir kamu. Amin. Roy, Iya, terima oke. kasih Terima kasih, Kak untuk Roy. semua penjelasannya. Iya. Dan pemirsa, menerima kenyataan memang tidaklah mudah bagi mereka yang diliputi rasa kecewa. Terima dan syukurilah apa pemberiannya. Karena di balik itu ada rahasia yang membuat Anda bahagia. Ikuti terus kisah-kisah kami berikutnya hanya di Menembus Mata Batin.